When all the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. Oh, I'll be there when you need a little love. I got a little love to share. Yeah, I'm gonna come through. You'll never be alone. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. Irama tidak teratur, P ada tapi terbalik. Ya, kemudian P-nya nggak ada, QRS-nya lebarnya pas, itu masuk dalam aritmia. Aritmia ada dua, ada aritmia biasa, aritmia pembentukan impuls, ada juga aritmia yang mengancam nyawa. Nah di sini kita akan berbicara aritmia yang mengancam nyawa. Kemarin sempat disinggung pastinya untuk pada saat baca EKG 4 aritmia letal atau yang mengancam nyawa. Yang pertama apa? Oke, terus yang BDC yang mana? Yang DRDP yang mana? Yang ventricle Ada Nah, sekarang kerja tugas. Ada nggak kalau satu shift 6? Enggak lah ya. Nah, makanya nanti harus panggil atau punya sistem code dulu. Rumah sakit yang terakreditasi biasanya syaratnya adalah sudah mempunyai tim dulu. Artinya tidak hanya perawat yang ada di IGD saja, tapi perawat di ruangan pun ikut sebagai tim dulunya. Nah, jadi bisa tercapai 6 petugas. Nah, 6 petugas ini mempunyai fungsi. Ya. Petugas yang pertama leader. Ri, kamu setiap dinas ada dokternya? ada Bu, Ada. Tiap hari ada? ada Senin dan Sabtu. Ada. Sampai jam berapa kalau ada dokter? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Terus dari jam 5 Sampai klinik malam. tutup atau standby? Masih standby. Oh, 24 jam. Oh, Tapi kalau malam nggak ada dokter? nggak ada. Itu per 12 jam atau dokter? 12 jam. Per 12 jam. Iya. Kalau itu sampai jam 5, dari pagi sampai jam 5 sore. Iya. Dari jam 5 sore atau dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi nggak ada dokter? Nggak ada. Perawatnya berapa? Ada 3. Setiap shift berapa? 1 orang. 1 orang. Terus kamu punya pengalaman nggak? Ada satu mujahadah. Waktu itu ini sih pernah Ya, namanya apa? Yes, namanya SKA. Sindrom corona. Dulunya MCA, itu di bagian Polri. Sekarang bukan nama SKA. Bahasa Inggrisnya ACS. Akut coronary syndrome. Ya, atau ciri 4 lain ya. Nah kemudian saya akan kasih komitnya, saya akan kasih. Kamu masih ingat komit? Masih ingat komit nggak? Kalau di teori, komit ini adalah cara mudah untuk kita menilai pasien. Jadi nggak gini. Ini adalah visual, verbal, vital sign. Masih ingat? Lupa. Kemudian O-nya adalah oksigen, N-nya adalah pasang monitor, I-nya adalah pasang infus, dan T-nya adalah treatment. Kalau ternyata dicuri di SK, apa sih terapinya gitu? Ingat nggak? Apa yang kita visualkan? Pasien mengeluh nyeri dada itu secara verbal ya, karena kita tanya nih. Kemudian kalau pasien nyeri dada, pastinya kita akan melihat si pasien akan mengarahkan tangannya untuk nyeri di mana aja sih nyebarnya gitu, tunjukin ya, itu secara visual.
Kemudian vital sign-nya yang harus kita ukur adalah tekanan darah. Misalkan tekanan darah 90. Stabil nggak 90? Tidak. 90 stabil. Apa ini? Di bawah 90 yang hipotensi. Kemudian RR 26, SpO2 misalkan 94 dikali per menit. Kemudian heart rate-nya 80 kali per menit. Kemudian suhunya 36. Nah ini adalah vital sign yang harus kita ukur di emergency. Karena kalau di emergency itu satu waktu, timing, golden period. Sehingga lah yang diutamakan 5 minggu. Ya. Ini visual, verbal, sama satu lagi apa? Vital sign. Vital sign. Nah kalau kita tahu bahwa RR-nya 26, SpO2 94, boleh kasih 2 liter Oksigen. oksigen. Untuk pasien SKA kalau masih sadar, kasihnya nasal kanul ya, jangan NRM, karena masih sadar. Biasanya jantungnya kalau dikasih yang NRM akan tambah terganggu gitu, karena umurnya akan makin gede, makin kuat. Nah selama jantung semakin kuat akan menjadi penurunan kesadaran buat si pasien, sehingga jangan dikasih yang besar. Ini literannya, ini harus yang 2 liter nasal kanul. Ya, ingat ya. Beda sama yang trauma. Kalau trauma identik dengan NRM. Kemudian M-nya monitor. Kalau kalian sudah pasang, interpretasi gambarnya. Kalau sudah tahu, tulis di sini. Kemudian I-nya adalah pasang IV akses. biasanya kristaloid. Yang paling baru itu ya kristaloid. Merek dagangnya RL. Jadi kalau kamu berbicara RL itu merek dagang. Kristaloid. Bicara cairan, M-nya apa? kristaloid. Yang Monitor. paling sering banyak ya merek RL, NaCl ya. Kalau koloid kan ada kristaloid dan koloid. Kristaloid yang paling sering kita gunakan. Kalau koloid itu yang darah, plasma, koloid. Kemudian T. Terapi. Nah terapi kalau misalkan SKA monaklo, M-nya morfin. Morfin biasanya di Indonesia nggak pernah digunain. Dosisnya paling di bawah morfin. Morfin termasuk analgetik. Nah, kalau morfin dosisnya 2 sampai 4 miligram IV. Soalnya oksigen. N-nya adalah nitrogliserin berapa? 5 miligram untuk minuman. Hanya apa? Aspirin. Aspirin. Berapa? 160 sampai 325 miligram. Bikunya. Nah, kalau ini Lopi berapa? 300 miligram. Nah, di saat kamu mau kasih nitrat, mau dikasih nitrogliserin, maka sistoliknya ukur dulu. Kalau kamu dapat pasien mengeluh nyeri dada, mau kasih nitrat, ISDN ada nggak ISDN di tempat kamu? Tidak ada. Nanti harus ada ya. Nah, sebelum dikasih nitrat, tensi dulu. Aspirin. Kalau sistoliknya 80, sistolik itu yang atas atau yang bawah? Atas Bu. Atas. Kalau sistoliknya 80, maka jangan dikasih karena itu hipotensi. Kalau kamu kasih, dia akan tambah hipotensi. Nanti akhirnya apnu gitu. Tapi kalau kamu ukur sistoliknya 90 itu boleh. 90 atau di atas 90 itu boleh. Karena udah stabil sistoliknya. Ya. 5 mg sublingual, taruh di bawah lidah. Kasih tahu ke bapaknya. Tapi kalau dia bilang, Bu, saya di rumah udah punya, karena saya punya memang riwayat SKA misalkan. Biasanya udah pinter, tanpa kamu
perintahin suplimo dia udah tahu. Ya makanya kamu tanya di awal, ini udah biasa seperti ini atau enggak gitu ke pasiennya. Kita butuhkan pasiennya memang terkontrol jantungnya gitu, SKA-nya. Ada lagi yang baru pertama serangan gitu, jadi dia nggak paham. Itu yang harus kamu kasih penjelasan. Ya, 5 mg sublingual. Kemudian kasih lagi aspirin 5 menit. Kalau keluhannya udah reda, kasih aspirin 160 sampai 300 mg. Ini dikunyah kayak antacid. Jadi yang perlu ditanya ada memang, Pak punya gastritis enggak? Kalau iya saya punya gastritis, maka kasih antacid dulu. Antacid supaya ngeredain asam lambungnya, karena kan jenisnya asam juga nih. Kemudian 5 menit udah dikasih antacid, kasih aspirinnya. Ya. Jangan lupa tanya ada apa perdarahan. Kalau mau kasih aspirin, tanya ada perdarahan enggak? Karena ini kan antikoagulan. Kalau ada perdarahan, itu nanti nggak bisa beku darahnya, encer terus. Misalkan dia 2 minggu yang lalu saya pos operasi, dilihat lukanya masih basah, misalkan masih ada darah, ya udah nggak usah dikasih. Telepon siapa? Telepon siapa? Kita telepon siapa kalau pasiennya ada perdarahan? Oh nggak dikasih nih aspirinnya. Berarti saya harus kolaborasi. Dokter. Dokter apa? Dokter DPJP ya? Bukan. Kardiologi. Kalau trauma bedah. Kalau kasus kebidanan ojin. Kalau trauma kepala spesialis bedah saraf. Kalau ini jantung kardiologi, jangan salah ya. Kalau di rumah sakit yang tipe B. Kalau di kamu kan nggak ada ya? Iya. Paling umum ya. Nah terus nah kalau clopidogrel ini 300 mg ya. Di Indonesia selalu dikasih clopidogrel. Dosisnya 300 mg. Satu tabletnya 75, berarti berapa tablet? Satu tablet 75, kalau 300 berarti berapa tablet? 4 tablet, langsung itu dimakan. Dimakan, minum. Berarti kecil. Nggak kayak yang kecil 1000 gram, 1000 mg, gede banget itu. Ini kecil-kecil ya. Nah, untuk ini udah paham? Untuk komit paham? Monaclop paham? Nah, ini di obat DWSK nih yang monaclop. Jadi memang yang di IGD besok kalau di IGD ini wajib tahu monaclop. Sama wajib tahu ciri khas infat. Oh ini SKA, kita harus tahu cirinya gitu. Ya. Nah sekarang balik lagi ke pasien. Itu langsung pemberian oksigen. Itu masih saya ya Bu? Hah? Masih saya sendiri ya berarti sampai kami selesai. Itu pemberian oksigen. Oh iya iya silakan. Siap Bu. Nggak ada Bu nampaknya. Ada di bawah ya. Nah ini. Kalau yang pasang oksigen ya Pak untuk membantu pernapasan Bapak. Tidak lagi.
Selain mana? Yang paling mudah gimana? Ini masih hidup apa enggak ya? Pak, tidak berespon. Tidak berespon. Tidak berespon. Waktu datang. Cek apa? Cek lagi nafas. Yuk, cek lagi. Hitung. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tidak berapa? Apa yang dilakukan? Tidak ada. Habis itu yang tadi ditugaskan. Jawaban itu kalau Karawi sudah berapa? Karawi sudah berapa? IDRJP. Kemudian pindahan ke nomor yang lain. IDRJP pasang ventilasi. Terus RW-nya pasang apa dulu? Jangan sampai salah. Pasang opa dulu, baru pasang ventilasi. Dan ini benar dokternya ventricle ventilasi. Apa yang mau dilakukan? Disusok. Naikkan julnya. Naikkan julnya dulu. Putar. Naik. Lagi. Oke. Stop. Turunin. Lagi. Satu lagi. Oke. Ambil. Oke. Stand clear. Ngomong. Stand clear. Pada katanya sudah dipasang. Lalu langsung ambil. Langsung ini aja. Tempel. Steno, apex. Tekan tombol yang kecil yang kanan. Charging. Shock on ring. Ngomong. Shock on ring. Satu kamu jangan nempel. Ini tetap nempel nanti sama kamu. Ini jangan nempel. 2, temennya lihat. Ada yang nempel nggak? Yuk. 2. Nggak ada. Lihat 3. Apa gambarnya? Ventricle. Masih sama. Ventricle. Sudah. Nah, tekan yang dua-duanya. Oke. Tapi bukan barengan. Pencet. Oke. Oke, taruh lagi. Tulis. Apa? Dia sendiri. Kamu ngomong aja. Itu apa tadi? Apa? Ventilasi. Terus tindakannya sebenarnya apa? Tindakannya gini shock. Berapa jul? Berapa? Maksimalnya alat ini berapa? 200 jul dikasih. Sekarang lagi dilakukan apa? RJP ventilasi. RJP 2 menit ventilasi. Ventilasi kamu sekarang kalau RJP udah timbul sama. Terus saya 2 menit. Bilang 2 menit Wi. Sekarang sini bilang 2 menit. Berarti RJP tukeran. Lihat gambar. Apa gambarnya? Kasih ventilasinya ventilasi. Enggak kan? Disusok lagi. Hentikan RJP. Ngomong apa tadi gimana Bu? Stand clear. Langsung kalau ini Bu. Tempel. Charging. Stop aja. Satu. Kamu bisa nempel. Jangan nempel. Nah, 2. Lihat temennya. Ada nempel. Nggak ada. 3. Lihat gambar. Pastikan gambarnya masih sama. Masih. Ventilasi. Oke. Tekan gambarnya secara bersamaan. Shocking. Nah, shock dia lebar. Oke, taruh. Berapa Pi? Yang 200. Dilakukan apa sekarang? Cek lagi. Cek clear. Berapa kali di sini? 2. Apa yang mau dikasih ukuran? Apa yang mau dikasih? Berapa kali di sini? Beda kali ini. Oke. Siapa yang kasih? Yang circulation. Kemudian epinefrin berapa? 1 mg. Tadi dulu ya. Tapi epinefrin sudah ditolong dulu NaCl. Ambil spek yang 20 cc. Di sini NaCl. Dorong epinefrin yang udah masuk. Kalau epinefrin ya itu gimana kalau ini? Epinefrin. Lalu epinefrin makannya epinefrin 1 mg. Makanya sedikitnya agak sedikit. Kasih label ya 1 mg. Enggak diencerin. Iya. Tapi di bonus.
bilang gitu. 2 menit. Berhenti aja. 2 menit berhenti aja terus gantian dulu. Gantian monitor karena Ibu, itu kalau ada apa yang mau yang style clear apa style clear? stand clear. Stand clear. Stand clear bersih. Bersih, cari, terus langsung shopping. Apa namanya? Kaki apa? Cek nadi nafas. Kemudian JP cek nadi nafas. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Oke, tidak teraba. EP lakukan. Tindakan nadi terus RJP tindakan sekarang di stop dan RJP Style clear. stand clear dulu di Charger. shop entry Laundry. no charging dulu Charger. shop entry kamu ngomong dulu jangan pencet shop entry Shop laundry. satu 1, kamu ya jangan Iya. terus dua 2 yang lainnya enggak. 3 pastikan kamu apa namanya pastikan Kan, dulu oh, pastikan dulu. PT Masih PT, Bu. ya udah kamu pencet ya Iya. sebelum pencet Tadi 3 ventricle tachycardy pencet ya pastikan dulu dong Bu. masih jatuh sebelumnya. siapa tahu ada nadi Oh. berubah kemudian ada nadi Oh, iya. nah, kalau ada nadi bisa tolongnya Enggak. makanya hitungan 1 hitungan 2 biar nomornya 3 pastikan nomornya ini akan distribusi langsung pencet Oke, Bu. terus R kita lanjut obat Obat enggak? obatnya 2 obat untuk PTPF 2 satu lagi amiodaron nah yang kita berikan sekarang adalah amiodaron 300 mg amiodaron oke masukkan satu ampulnya amiodaron itu 150 mg berarti kalau 300 mg berapa ampul? 2 nah 2 ampul itu kira-kira 6 cc jadi encerkan dengan 20 cc NaCl atau dextromethorphan ini bungkus swabnya berapa cc? 50 ada yang 40 speed ada yang 40 berarti pakai 50 sudah diencerkan kasih label amiodaron 300 mg sama harus dengan diflasing atau didorong kenapa diencerkan kalau amiodaron? Karena pekat kalau udah pekat apa efeknya? Pecah pembuluh darahnya bisa lagi akses penanya jadi Amiodaron sudah sama masuk. dengan RJP Amiodaron sudah dimasukkan. enggak nunggu ini dulu nunggu Nanti apa? tangan dinagi ya baru laporan amiodaron 300 mg Berikan dari NaCl. nggak usah amiodaron paket dulu jadi amiodaron 300 mg sudah dimasukkan. Nih, 2 menit. cek monitor masih cek cek nadi nafas 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 tidak teraba tidak kan masih disisok lagi sebelum disisir RJP Style clear. ini selagi menunggu bisi kalinya kalau udah siap langsung stand clear Stand clear. clear sampai charging jangan jauh-jauh Charging. ini pencet Lalu lihat dulu pasti PT. lalu hitung dulu satu Nah, 2. Tunggu dulu Kak Putri ya. 3 yang monitornya si PT. Shopping. obat
waktu nih 2 menit. Berarti RCP yang monitor IP berubah. Udah cek nadi nafas. Oke, taruh titik raba, nafasnya adik kuat 20 kali, opanya terdorong. Lepas nafas, airway clear, breathing clear, apa lagi? Clear, apa lagi? Clear, posture, clear, kali ada ini mulai kamu pasang, tergantung tidaknya. Ini apa? Gas itu boleh. Kalau kamu bilang harus dipasang karena kondisinya, silakan. Satu motor. Apa gambarnya? Tadi apa itunya? Gambarnya? Iya. Apa gambarnya? Tadi kan apa namanya? Sinus terakhirnya ya, bersolatan 10 menit. SR, karotis teraba, nafas ada ya. Ini ya. Ini udah satu mau udah mau pindah ABCD. Jadi yang disiapkan apa? Selain ABCD tadi, kalau kita mau pindahkan ke rumah lagi, pesan kamar apa lagi? Impor lagi, sama satu lagi asuransi. Itu yang disiapkan. Pemberkasan, administrasi gitu ya. Nah sekarang briefing sebelum kita bacain menulis. Saya teman-teman briefing tadi tindakan yang dilakuin jam 8:02 ventricular fibrilasi. Tindakannya yang dilakuin di shock 200 joule RJP 2 menit. Jam 8:04 ventricular fibrilasi. Tindakannya dilakuin RJP 2 menit. Di shock 200 joule epinephrine 1 mili. Ya. Nah, itu jam 8:06 ventricular tachycardia. Tindakan yang dilakuin di shock itu tanpa nadi, di shock 200 joule RJP 2 menit, sama diberikan amiodaron 300 mg. Ya, alurnya dihapus, ini pakainya miligram. Jam 8:08 PT apa? Tanpa nadi atau dengan nadi? Tadi PT dengan nadi. Maksudnya PT dengan nadi atau PT tanpa nadi? Bukan kapasitas saya memberikan PT dengan nadi, tidak ya. Sehingga tindakannya harus RJP 200 joule, RJP-nya 2 menit, epinephrine-nya dimasukin 1 mg. Terus yang terakhir jam 8:10 sudah mulai sinus rhythm, terus karotis teraba, nafas ada, terus pasien juga udah mulai batuk, obat dilepas, obat terdorong kembali dilepas. Seperti ini ya. Nanti pendapat mana boleh. Nah jadi ingat kalau PT kayaknya tanpa nadi dengan PF itu obatnya di bawah kalau PT 1 mg dan untuk amiodaron antiaritmianya ya. Epinephrine itu kontraksi jantungnya ya. Kemudian kalau amiodaron dosis pertama 300, dosis keduanya 150. Apa yang diberikan? Sering-sering aja. LDRP, ini amiodaron 300, ini MP. Kalau dosisnya masih PF, ini berarti amiodaron yang 150. Kalau 150 sudah habis, kamu harus potong makannya. Mau dikasih lagi nggak amiodaronnya? Karena perawat memberikan amiodaron yang bolus sampai 150. Kalau dokternya belum ada, maka dikasih epinephrine dengan langsung ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Misalkan pasien ibu hamil, pasti itu disiplin dulu. Itu ya Bu. Dalam kondisi cardiac arrest, tindakan RJP ataupun di shock dilakukan untuk orang dewasa, baik yang sedang hamil maupun yang tidak hamil. Kan memang kondisinya cardiac arrest. Bedanya apa? Ada bedanya nggak? Kalau hamil tua, kalau kamu RJP-nya di mana? Kalau hamil tua kan berarti usus uterenya udah naik banget.
Jadi kadang di sini nih, di atasnya sternum. Harusnya kan dingin sternum. Sama dia kan lama-lama naik tuh fundus uterusnya aja. Jadi kita di atasnya fundus uterus. Jangan menekan di uterusnya ya. Karena kan udah gede. Nah itu udah wajib harus di sesa. Kolaborasi dengan siapa berarti? Iya itu secepatnya harus ke obat tuh. Jadi antivirus diobat supaya si bayi bisa disuntikan dengan sesar. Itu anak-anak itu nggak bu di sini juga menyesuaikan berat badan kalau anak. Saya selama PKL jarang yang melihat yang pakai disisya. Iya jarang. Di IGD pun juga kayaknya Kenapa? nggak pernah ngeliat kan ya ada Iya. disisya. Karena kamu hanya di beberapa rumah sakit aja yang kamu lihat. Supaya pandanganmu luas, maka kamu harus lihatlah ke semua rumah sakit. Ibu kalau ditanya, itu kan evidence diberikan pas IR, terus anulannya dikasih pas kita ya. Kalau misalnya ternyata habis pembelian kan yang VF kedua. Ya tadi aja yang seperti awal. Tapi kamu tolong dijamin dulu teman. Kamu dari dulu. Ya, itu dari apa dulu ya. Jadi aku sebagai leader, kamu sebagai moderator, kamu kompresor, kamu sebagai teknik elektrikal. Terus kalau aku leader megang 2 job, aku leader sama bagian komunikasi. Aku teknik elektrikal sama obat. Ya bu. Iya. Jadi penilaiannya kan saya harus pakai sistemnya. Saya masuk ke website-nya, terus nanti nama kalian ada di website-nya. Dan murni kalau saya tulis 2, maka dibaca masih 2. Di total berapa item, baru nanti si sistem ini mengiyakan bahwa apakah ini nanti kurang nilainya atau enggak. Jadi saya akan menilai apa yang aku lakukan. Kalau aku lakukan maka nilainya 4. Banyak kan? 1 sampai 4 tuh. 4 itu paling lengkap. Kalau 3 berarti ada yang kurang. 2 kurang banyak, 1 kurang dilakukan. Paling kecil 1. Jadi harapan saya adalah kalau ditanya atau kamu melakukan tindakan, melakukan satu ngomong, misalkan si ventilator masuk opa, maka pada saat masuk opa ngomong, saya ukur dulu dari segi bibir ke ujung telinga, itu anulus mandibula. Kemudian saya masukkan secara diputar. Otomatis masang opa